syukur kita buat setiap anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau senangkan Tuhan. Haleluya, agung dan mulialah Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Amin. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku, Amin Tuhan. sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Amin Tuhan. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh benar Tuhan, Engkau Allah kami yang mulia, Engkau Allah kami yang agung, Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Itu sebabnya kami patut naikkan pujian kami patut naikkan penyembahan kami Tuhan, ucapan syukur kami, karena Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sampai kami ada saat ini Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kami rindu memberi Tuhan setiap kehidupan kami untuk kami menyembah Engkau, menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan.
Tuhan tolong kami semua untuk saat ini Tuhan. Dalam ibadah doa kami pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini, setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, sidang jemaat-Mu yang ada di rumah. Tuhan juga tolong mereka semua. Kami bersama-sama bersehati, kami rindu memberi yang terbaik untuk Engkau. Itu sebabnya kami undang Engkau Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menguasai seluruh hidup kami, sehingga kami dapat memberi yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami siap untuk mulaikan ibadah doa kami pada saat ini. Kami alaskan dengan penuh syukur di dalam satu nama yang agung berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, karena cintanya yang amat besar, kuasanya yang amat besar dalam hidup kita. Mari kita mau memuji Dia, kita mau agungkan namanya, kita mau memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya.
Puji Tuhan. Ada banyak kesukaran, ada banyak persoalan dalam hidup ini. Tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, duduk di bawah kakinya, di sanalah kita peroleh kekuatan yang baru dalam hidup kita. Haleluya. Mari duduk di bawah kakinya Yesus. Duduk di kakinya Yesus, dengarlah suaranya. Satu tempat yang terindah, tiap hari berjumpanya. Duduk di kakinya Yesus, pandanglah wajahnya. Cintanya tiada terukur bagi kita semua. Mari saudara, duduk di kakinya Yesus, lenyapkan kesusahan. Haleluya. Duduk di kakinya Yesus, lenyapkan kesusahan. Sana ku taruh hidupku, ku dapat ketenangan. Duduk di kakinya Yesus, hatiku terhiburlah. Ku terima kemuliaannya, rahmatnya tak terkira. Duduk di bawah kakinya Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin Tuhan. Pandanglah wajahnya. Cintanya tiada terukur bagi kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita akan dengarkan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, baik yang ada di rumah, yang ada di tempat ini. Kalau mungkin kita ada segala kesusahan mungkin di dalam kehidupan kita, ada beban yang mungkin menghimpit kehidupan kita. Percayalah kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita peroleh kekuatan yang baru. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Jika engkau dalam keadaan gelisah, jika engkau dalam keadaan persoalan yang berat dalam kehidupanmu, datang kepada Tuhan. Bawa hidup kita kepada Tuhan. Percaya kita peroleh hal yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya
Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Dia selalu pedulikan kamu. Katakan berseru, Berseru dan memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya, haleluya. Sungguh benar Tuhan, inilah yang menjadi keyakinan kami ketika kami berbeban berat, ketika kami menghadapi banyak persoalan dalam hidup ini. Tetapi satu menjadi penghiburan kami, ada firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ada Roh Kudus-Mu yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami sungguh beruntung kami punya Allah seperti Engkau. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan, tetapi lewat kehidupan kami Tuhan, kami mau belajar melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya kami menyadari kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh firman-Mu hari lepas hari dalam hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan diisi dengan kebenaran firman Allah. Biar kiranya Tuhan bekerja, Tuhan berbicara bagi setiap kami Tuhan, sehingga menguatkan iman percaya kami, untuk kami tetap kuat, tetap teguh, tetap percaya sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat buat kami malam hari ini. Biar kiranya urapan Allah, hikmat Allah ada bagi hamba-Mu, sehingga kami semua diberkati lewat penyampaian kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami siap terima dengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji syukur kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan itu sungguh baik bagi kita. Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang membela kita hingga kita ada saat ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kebaikan dan cinta Tuhan yang heran bagi kita. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kembali kita bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Dalam peribadatan kepada Tuhan, percayalah apa yang kita lakukan malam hari ini Tuhan perhitungkan. Baiklah, kita akan buka Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Adapun tema yang diberikan pada malam hari ini adalah doa seorang diri dengan Allah menjadi doa yang kuat. Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan judul Hal Berdoa. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini,
dalam hal ini adalah menceritakan tentang rangkaian khotbah Yesus di atas bukit, di mana dalam rangkaian khotbah itu berbicara tentang hal berdoa. Di situ Yesus mengajarkan banyak hal terhadap yang hadir ketika Yesus berkhotbah di atas bukit. Di antaranya mengajarkan tentang berdoa. Dan kalau kita baca dari awal perikop tersebut dari ayat yang kelima, Yesus menegur beberapa kelompok orang yang berdoa, karena di dalam berdoa orientasinya adalah tentang sesuatu yang berbeda sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada orang-orang sekelompok yang berdoa, mereka berdoa untuk dipandang, mereka berdoa untuk kepentingannya, bukan untuk kehendak Allah. Itu sebabnya dalam ayat ini, konteks ayat ini, Yesus mengajarkan semua yang hadir pada waktu itu tentang berdoa. Berdoa yang bagaimana? Nah, dalam konteks hal ini, Yesus berkerinduan, Yesus berkehendak kepada umat Tuhan yang hadir, di mana mereka berdoa, berkomunikasi, berbicara dengan Allah dengan seorang diri. Berdoa bisa dilakukan dengan berkelompok, tetapi berdoa juga perlu dilakukan seorang diri. Kita akan melihat dalam Alkitab banyak contoh-contoh yang patut kita teladani. Ketika mereka berdoa seorang diri, mereka melihat dalam Tuhannya, dalam kerinduannya ketika berdoa seorang diri terhadap Allah, Allah memperhitungkan apa yang ia lakukan. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal 32. Kejadian pasal 32. Saya akan bacakan dari ayat 22 sampai ayat yang ke-28. Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan judul tentang pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah seorang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumur melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini kita membaca sebuah ayat tentang kisah daripada Yakub, di mana kepergian Yakub dari tempat pamannya, di mana dia selama 14 tahun bekerja, kemudian dia berkerinduan untuk pulang kembali. Tetapi ketika dalam perjalanan untuk pulang kembali ke tanah asalnya, rupanya ada hal yang mengganjal dalam pemikirannya. Ada hal yang mengganjal selama ini dalam pemikirannya, yaitu hubungannya, relasinya terhadap kakaknya Esau. Itu sebabnya Yakub mengirimkan orang untuk pergi mendahului untuk memberikan kabar bahwa Yakub dan keluarganya atas pertolongan Tuhan mereka mendapatkan apa yang mereka punya sekarang. Tetapi ketika
orang yang disuruh Yakub ini bertemu dengan Esau dan pulang kembali membawa kabar. Kabar tersebut memberikan Yakub begitu tertekan karena yang dia dengar adalah Esau akan menyambut Yakub dengan 400 orang-orang prajurit yang terlatih. Karena hubungan yang selama ini rusak, relasi yang rusak, yang itu disebabkan dalam pemikiran Yakub adalah kesalahannya sendiri dan rindu Yakub adalah untuk pulih kembali. Tetapi dalam mendengar kabar dengan kenyataan bahwa dia disambut dengan Esau kakaknya serta 400 orang pasukan terlatih, maka dalam pemikirannya berkecamuk macam-macam. Salah satunya tentang ancaman, tentang terjadinya sesuatu yang begitu membuat pikirannya berkecamuk. Bisa itu terimbas, terdampak terhadap keluarganya, terhadap orang-orang yang bersama dengan dia. Dan dalam pergumulannya itu, dia membuat strategi tentang selanjutnya, tentang skenario. Kalau hal-hal tersebut terjadi, setidaknya Yakub dapat melarikan diri, Yakub dapat menyelamatkan. Tetapi setelah dia melaksanakan skenario tentang rencana-rencananya ini, dia seorang diri. Dalam seorang diri, dia datang kepada Tuhan. Firman Tuhan diawali ketika Yesus mengajarkan, ketika engkau seorang diri, ketika yang hadir seorang dalam keadaan menghadapi pergumulan, persoalan, kerinduan, ataupun rencana, patutlah kita bukan saja berdoa secara berkelompok, tetapi datang kepada Tuhan dengan seorang diri, dengan sebuah pemahaman, dengan sebuah yang namanya contoh, masuk dalam kamar pintu yang terkunci, supaya memberikan waktu kepada Tuhan. Nah, ketika dalam keadaan seorang diri dan sepertinya tidak ada yang mampu menolong, maka Yakub terdesak. Yakub datang kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika dia berdoa, biarlah kiranya aku dilepaskan dari ancaman ini. Dan apa yang terjadi? Kita baca bersama. Yakub berjumpa dengan seseorang yang adalah kepala pasukan. Karena dalam pasal 32, ketika Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemu dengan malaikat Allah. Malaikat Allah ini disebut adalah dalam perjalanan, malaikat Allah ini adalah sekelompok yang berdiri di depan, menuntun di depan. Ada juga sekelompok malaikat Allah yang membackup mereka di belakang. Ternyata ketika Yakub sedang di pinggiran sungai Yabok, dia bertemu dengan kepala pasukan itu. Yakub meyakini bahwa orang ini adalah orang yang berkuasa. Dia bukan seseorang pria seperti biasanya, tetapi dia menyadari dia bertemu dengan kepala utusan Tuhan. Nah, dalam hal ini, maka dalam ayat ini Yakub bergumul dengan pria tersebut. Tetapi ayat di situ menyatakan dalam ayat 26, dalam pergumulan itu terjadi percakapan yang diantara dalam ayat 26 berkata, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Di dalam Hosea pasal 12 diceritakan tentang apa pergumulan Yakub. Perjumpaan Yakub dalam pergumulan itu, percakapan itu, bahwa Yakub dalam hal ini dia tidak berdaya. Tetapi dalam ketidakberdayaannya, dia tidak mau melepaskan genggamannya. Dia tidak mau melepaskan tangannya terhadap tubuh. Dia pegang erat dengan sebuah
kalimat. Dia meminta belas kasihan. Dengan permohonan, dia meminta belas kasihan. Dia meminta solusi. Dia meminta jalan keluar. Dalam kitab yang lain diceritakan juga tentang apa yang dialami Yakub ketika bergumul dengan malaikat Tuhan ini. Yaitu dia membutuhkan jalan keluar. Dia butuh pertolongan. Tapi apa yang terjadi? Dalam bagian itu, malaikat Tuhan itu memperhitungkan tindakan dari Yakub. Apa itu? Dia senantiasa memohon, dia senantiasa meminta, dia senantiasa berdoa, berharap, bahkan terus berharap sampai Tuhan memberikan jalan keluar. Ada kalanya kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang sepertinya ancaman sedang datang. Bisa berkecamuk dalam pikiran kita macam-macam tentang sesuatu pergumulan, resiko-resiko yang akan datang, yang akan kita hadapi. Tetapi tatkala kita berdoa, bukan saja satu kali. Mari kita buka ayat yang lain dalam Matius 7 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian dengan cepat. Bagaimana sepatutnya ketika kita berdoa? Kenapa Yakub diperhitungkan dalam malaikat Tuhan terhadap pergumulan tersebut, pergumulan Yakub? Dalam Matius 7 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7 saya bacakan. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, mintalah dan teruslah meminta maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah dan teruslah mengetuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Banyak orang yang menafsirkan juga seolah-olah dalam mengiring Tuhan itu berdoa. Ada kalanya ketika kita berdoa pada waktu itu Allah mengabulkan, tetapi Allah juga ingin menunjukkan ketekunan kita. Allah juga memperhitungkan ketekunan kita di dalam berdoa. Nah, yang diperhitungkan Tuhan, malaikat ini terhadap Yakub adalah ketekunannya di dalam berdoa. Mintalah. Yakub terus bermohon, Yakub terus meminta sampai jalan keluar itu datang. Ketika malam hari ini kita datang kepada Tuhan berdoa, mungkin di antara kita ada yang sedang dalam pergumulan, ada yang sedang tertekan, ada yang dalam pemikirannya berkecamuk tentang resiko-resiko yang sedang dihadapi. Mintalah dan terus meminta sampai Tuhan memberikan jalan keluar. Kita akan melihat dalam bagian yang lain, doa seorang diri kepada Allah mendatangkan sesuatu juga. Mari kita buka di dalam 1 Samuel di pasal 22. 1 Samuel pasal 22. Kalau yang tadi karena kesalahan daripada Yakub, dia berdoa dan terus meminta, akhirnya terjadi pemulihan hubungan antara Esau dengan Yakub. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kalaupun kita melakukan jalan kita mulai melenceng, kita datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, Allah itu penuh belas kasihan. Ia tentu memperhitungkan ketekunan, kesetiaan kita di dalam mengiring Tuhan. Nah, selanjutnya dalam 1 Samuel pasal 22 ayat yang pertama, dikatakan demikian. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Dalam ayat ini, dalam pasal 22, dari ayat pertama sampai kelima itu diceritakan tentang pelarian Daud. Dia dikejar-kejar. Kalau yang tadi oleh karena kesalahan Yakub, karena kesalahan Yakub berdampak hubungan sekian lama rusak, maka dia berdoa kepada Tuhan. Dalam pemikirannya ada ancaman.
yang akan terjadi resiko-resiko. Tetapi Tuhan tahu ketika dia berdoa terus menerus, ketika dia terus menjangkau, terus memegang, disuruh dilepaskan, dia tidak mau melepaskan. Ada ketekunan, ada di situ ketekunan. Ketika dia tekun, tidak mau menyerah, Tuhan pun perhitungkan ketekunan Yakub. Nah, dalam pasal 22 ini kita melihat tentang keberadaan Daud. Dia dikejar-kejar, dia mengalami keadaan dikejar-kejar, lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada ancaman datang. Nah, pada saat itu tempat pelarian yang tepat adalah bagi Daud adalah Adulam. Adulam adalah tempat yang tertutup. Melarikan diri, kata melarikan diri adalah dia menepi, dia mencari tempat persembunyian yang aman. Ternyata ketika Daud di Gua Adulam, terjadi hubungan yang baik. Di Gua Adulam, Daud merasakan pemulihan. Di Gua Adulam, dia merasakan hubungan dengan Allah kembali begitu kuat. Karena yang tadinya dipenuhi dengan ketakutan, ketika dia berdoa kepada Allah seorang diri, Allah memberikan kekuatannya kepadanya. Dan dampaknya ketika dia berdoa di Gua Adulam, Tuhan memberikan sepasukan yang terlatih untuk menjadi pasukan bersama Daud mengalahkan segala bentuk ancaman. Nah, kita masuk kepada bagian yang terakhir. Ketika kita berdoa seorang diri, maka kita masuk kepada yang namanya mengerti kehendak Allah. Kita buka di dalam bagian terakhir 2 Korintus, surat Korintus yang kedua, pasal yang kedua. Berdoa seorang diri kepada Allah membawa kita mengerti rencana Allah. 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan judul Kecemasan dan Kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Ayat 13. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus, sebab aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Paulus sudah sampai di Troas. Tetapi dalam benaknya, dalam pikirannya, ada hal yang harus dia selesaikan. Bukan berarti Paulus di sini mengabaikan pekerjaan Tuhan. Bukan berarti Paulus di sini meninggalkan pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika tiba di Troas dan pekerjaan Tuhan terbuka di sana, Paulus dibawa Tuhan untuk mengerti kehendak Allah. Rupanya Paulus dibawa kepada untuk mengerti kehendak Allah. Kemudian dia dalam hal ini minta diri. Dia bingung. Satu, aku sudah di Troas, tetapi hatiku satu sisi ada di sini. Ketika dua hal tujuan yang ingin dalam pikirannya dicapai, timbul kebimbangan, timbul keraguan, timbul kegalauan. Nah, pada saat kedua hal ini ada dalam pikirannya, maka yang terjadi, dia minta diri. Kata minta diri adalah dia menarik diri dan berdoa. Di bahasa kekinian, ada orang berkata, me time, perlu waktu kesendirian. Perlu waktu me time. Me time itu membuat salah satunya, jika orang yang tadinya mulai penuh dengan persoalan, penuh dengan pergumulan, ketika me time, menarik diri, maka yang terjadi ada refresh, ada kesegaran. Nah, ketika Paulus ada
dua hal tujuan dalam pikirannya. Satu hal, saya sudah tiba di Troas, tapi ada satu hal lagi yang perlu saya selesaikan. Kadang ketika kita mengiring Tuhan, kita diperhadapkan dengan hal-hal pilihan-pilihan. Kita bimbang mengambil keputusan. Ketika ada pilihan-pilihan, perlu kita menarik diri, perlu kita berdoa seorang diri seperti yang dilakukan Paulus. Ketika dia berdoa seorang diri dengan Allah, Allah memberikan solusi. Allah memberikan sesuatu yang luar biasa. Apakah itu? Paulus mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah adalah Paulus harus ke Korintus untuk bertemu dengan Titus. Ada hal yang patut diselesaikan. Jadi ketika kita berdoa seorang diri, Allah membawa kita untuk mengerti kehendak Allah. Pada malam hari ini ketika kita datang kepada Tuhan, mungkin kita sedang dalam keadaan tertekan, terjepit. Kita tidak tahu apa yang perlu kita lakukan. Kita coba datang kepada orang lain, kepada saudara, kepada kerabat, baik. Tapi malam hari ini Allah menghendaki ketika kita dalam pergumulan, ketika kita ingin mengerti kehendak Allah, datanglah secara pribadi kepada Tuhan. Ia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Ini waktu yang indah. Kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat indah Amin. berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah kami berhadapan dengan Tuhan. Ini waktu yang kau berikan bagi kami. Kami mau bersekutu dengan Tuhan. Kami mau memandang wajah-Mu, menikmati keindahan di hadirat-Mu, menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Jiwaku bawa daku. Haleluya, haleluya. Erat dalam pelukan-Mu,
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ku rasakan kami perlu Engkau, kami perlu lawatan-Mu, kami perlu hadirat-Mu. Haleluya, amin, amin. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ya Roh Kudus, kami rindu menikmati hadirat-Mu, kami rindu menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Haleluya, amin, amin. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, puji Dia. Ini waktu yang tepat untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Dimanapun, di tempat, di kamar, dimanapun kita dalam kesendirian kita dengan Tuhan hari ini, kita mau berdoa, kita mau ungkapkan keluh kesah kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami datang dengan keberadaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau mengerti sampai kedalaman batin kami, isi pikiran kami tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Tidak pernah Tuhan merancangkan hal yang buruk dalam kami, keberadaan kami, dan apapun yang terjadi dalam kami saat-saat ini. Kami terus berkata Tuhan baik. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Haleluya, selidiklah kami Tuhan. Isi pikiran kami tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Semua Engkau tahu. Engkau tahu keberadaan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Dari tempat ini kami menyembah dan berseru kepada-Mu. Tiliklah kami, tiliklah umat-umat-Mu. Kami yang datang kepada-Mu, Tuhan tahu. Haleluya. Kami berseru meminta belas kasihan Tuhan. Haleluya. Biar Tuhan menolong dan kami percaya Tuhan berikan pertolongan bagi kami. Haleluya. Haleluya. Penuhiku, ku rindu selalu. Kami rindu terus menikmati hadirat Allah. Kami rindu diam dalam bait Allah. Di dalam bait Allah kami rasakan ketenangan, ketenteraman. Di tempat yang tersembunyi pun kami datang kepada-Mu. Tidak Engkau luputkan wajah-Mu kepada kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan, pujianku, amin. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di Engkau tahu keterbatasan kami. Engkau tahu batas kemampuan kami dalam kami saat-saat ini. Engkau tahu keterbatasan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu. Di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini, haleluya, kami merasakan keindahan. Kami merasakan indahnya ketika kami bersekutu tersungkur di kaki-Mu. Kami merasakan kuasa-Mu bekerja, memulihkan, mengangkat kami, menolong kami. Haleluya, haleluya. Nyembah Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami tidak mau melewatkan begitu saja waktu ini, karena kami tahu waktu ini adalah waktu perkenanan-Mu Tuhan. Tuhan rindu, kami rindu dilawat oleh Engkau, disegarkan, dipulihkan kerohanian kami Tuhan. Saat-saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh baik Engkau. Kami merasakan lawatan-Mu, kami merasakan kehadiran-Mu. Kami sembah Engkau, kami agungkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Engkau, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, tiliklah dimanapun kami berada saat ini, dimanapun umat-umat-Mu, kami yang membangun hubungan dengan Tuhan, kami yang menyembah Tuhan, berdoa di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami, keperluan kami. Tuhan tahu, haleluya. Engkau akan berikan jalan keluar, pertolongan-Mu kan nyata kami alami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Jika jalan-jalan sepertinya tertutup, tapi kami tahu di tempat yang tersembunyi, kami tahu Allah akan menampakkan diri menolong kami. Haleluya, 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 haleluya. Tiliklah kami, setiap umat-umat-Mu dimanapun di rumah masing-masing. Tiliklah Tuhan, tidak ada yang tidak dapat Kau lihat sampai kedalaman batin pikir mereka, keterbatasan mereka. Engkau tahu Tuhan, pertolongan kami. Saat ini kami berdoa, Tuhan lawat kami, berikan kekuatan bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Di kaki-Mu hingga kemuliaan, hingga
nyata pertolongan kami alami. Kami tidak mau melepaskan Tuhan hingga nyata pertolongan itu. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus. Kami tidak mau melepaskan Tuhan dalam kami mengiring Tuhan. Kami mau terus dan terus meminta, memohon sampai Tuhan tunjukkan jalan pertolongan bagi kami. Kami tidak mau menyerah oleh karena keadaan dan situasi. Kami mau terus berharap kepada-Mu. Haleluya. Sembah Kau dalam baik-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga pertolongan-Mu hal yang nyata dalam kami. Haleluya. 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 Yesus harapan jiwaku, dengarlah sembahyangku. Haleluya. Sembahyang dalam haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus pengharapan jiwaku, dengarlah sembahyangku. Sembahyang dalam nama Yesus, dalam Dia ku dapat senang. Yesus pengharapan. Haleluya. 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 Sembahyang dalam nama Yesus, dalam Dia ku dapat senang. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah ini. Kami boleh datang kepada Tuhan. Ketika waktu yang indah kami gunakan, kami merasakan kehadiran Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang kami lakukan di hari ini. Kami ada semua karena anugerah Allah. Dan ketika waktu ini kami pergunakan dengan sebaiknya. Kami merasakan lawatan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa bagi umat-umat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Mungkin kami dengan keberadaan kami masing-masing, satu dengan yang lain, kami tidak mengetahui apa yang sedang kami hadapi, apa yang sedang kami alami. Tapi tidak bisa kami menyembunyikan hati kami, pikiran kami di hadapan Tuhan.
ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin dan isi pikiran kami. Apa yang sedang kami alami. Hamba-Mu berdoa bagi umat-umat-Mu dimanapun saat ini kami berada dengan keberadaan kami. Engkau tahu keterbatasan kami. Jika kami dalam pergumulan, Engkau tahu batas mampu kami dalam menghadapi pergumulan yang sedang kami hadapi. Tetapi kami percaya kalau kami terus meminta dan terus meminta dan terus meminta belas kasihan Tuhan, kami percaya tepat pada waktunya pertolongan itu akan datang bagi kami. Jalan keluar itu Engkau berikan bagi kami. Solusi Engkau berikan bagi kami. Ajar kami Tuhan, terus bawa kami, latih diri kami Tuhan untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Ketika kami memberikan waktu dan membiasakan diri kami bersekutu secara pribadi dengan Allah, kami akan mengerti isi dan pikiran kehendak Allah dalam kami, mengerti rencana-rencana Allah. Terima kasih buat firman Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Biar firman Tuhan menjadi rema dalam kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Apa yang sedang kami pergumulkan dan harapan-harapan kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tentang keadaan-keadaan masa kini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar seluruh umat-umat-Mu dimanapun kami berada, Engkau jauhkan rumah-rumah setiap umat-umat-Mu dari paparan virus. Berkati dengan kesehatan, pemeliharaan dalam pekerjaan usaha mereka. Tuhan tolong senantiasa dalam pekerjaan. Engkau senantiasa memberikan tanggung jawab, perluasan tanggung jawab. Tetap ada pekerjaan-pekerjaan, usaha-usaha mereka diberkati Tuhan. Tetap ada dalam masa pandemi ini. Kami percaya meskipun kami dalam pandemi, tetapi kalau kami terus berharap kepada Tuhan, tidak mustahil. Ada jalan keluar, ada tetap order-order yang baru yang datang. Ke customer-customer yang lama di dalam usaha-usaha umat-Mu pun tidak mustahil tetap bekerja sama. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih kami sudah berbakti, beribadah kepada-Mu. Dan kami percaya kami sudah dilawat oleh Tuhan. Kami mengalami kemenangan. Jika Yakub mengalami kemenangan, kami pun percaya kami mengalami kemenangan yang datang dari Tuhan. Terima kasih. Kami alaskan doa ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.